Yo, halo kawan, kembali lagi dengan aku Sidik dari SMKN 11 Bandung. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang remote access. Ya, suatu mau berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Intinya, kita bisa mengatur perangkat dari jarak jauh seperti router dan switch menggunakan IP public. Nah, jadi apa itu IP public? IP public adalah identitas unik yang dimiliki oleh perangkat seperti komputer dan smartphone yang dapat diakses secara terbuka di jaringan internet global. IP public memungkinkan layanan seperti situs web, aplikasi, dan email perusahaan agar bisa dijangkau oleh pengguna internet. Di balik manfaatnya, IP public juga mempunyai risiko keamanan terhadap serangan peretas atau yang biasa kita sebut dengan hacker dan infeksi malware karena alamatnya dapat diakses oleh siapa saja. Nah, alamat IP ini berasal dari Internet Service Provider atau yang disebut dengan ISP yang kalian gunakan untuk berlangganan, contohnya Telkom Indonesia, IndiHome, bahkan Bisnet. Nah, di sini ada dua jenis akses protokol. Yang pertama itu ada Telnet. Dia bekerja di TCP port 23. Ini adalah akses protokol yang tidak aman karena menggunakan plain text. Dan yang kedua adalah SSH. Dia bekerja di TCP port 22. Nah, ini termasuk ke akses protokol yang aman karena menggunakan enkripsi. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya plain text dan juga enkripsi? Jadi, plain text atau unformatted text adalah suatu teks yang memberikan suatu informasi dan tidak menggunakan proses formatting teks yang khusus. Contohnya seperti teks yang kalian lihat saat ini. Ini termasuk ke plain text juga. Nah, contoh lainnya saat kalian membuat password WiFi, kalian memberikan password admin 123. Nah, ketika ada seseorang yang meretas WiFi kamu, password tersebut akan langsung kelihatan. Nah, berbeda dengan halnya dengan enkripsi. Enkripsi adalah salah satu metode mengamankan data dengan cara mengubah data yang tadinya mudah dibaca menjadi kumpulan tulisan yang tidak bisa dipahami. Data hasil enkripsi disebut dengan ciphertext yang tampilannya berupa kombinasi angka, huruf, dan karakter secara acak. Ciphertext ini bisa dibaca setelah melalui proses yang disebut dengan deskripsi atau descripted. Nah, jadi cara kerjanya saat kalian membuat password WiFi, enkripsi akan mengubahnya menjadi angka, huruf, dan karakter secara acak seperti ini. Nah, jadi ketika ada hacker yang mencoba meretas WiFi kamu dan ingin melihat passwordnya, dia gak bakal ngelihat passwordnya secara utuh. Yang dia lihat adalah angka-angka atau huruf-huruf acak seperti ini. Oke, mungkin dicukupkan teorinya sampai sini. Kalau gitu kita langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer untuk membuat atau mengimplementasikan metode ini. Oke, selamat datang lagi di Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu remote access. Nah, di sini perangkat yang kita butuhkan untuk mengimplementasikannya adalah yang pertama adalah sebuah router dan satu buah PC. Nah, di sini kita sambungkan dulu keduanya menggunakan kabel. Jika sudah, kalau gitu kita pertama-tama akan pasang IP dulu ya. Kita mulai dari router. Di sini kita masukkan IP seperti biasa. Jangan lupa klik on 192.168.1.1. Oke, enter. Sekarang kita buka PC. Sini seperti biasa kita masukkan ya.
IP-nya 192.168.1.2. Lalu gateway-nya kita pasang 192.168.1.1. Enter. Oke, IP-nya sudah kita IP-nya sudah kita pasang. Sekarang kita mulai masuk ke router lagi. Masuk ke mode CLI. Nah, di sini teman-teman keluar aja dari mode ini. Exit. Nah, sekarang sudah masuk di mode configure ya. Jadi langsung aja kalau gitu kita mulai dari ubah nama dari router ini ya. Host name. Di sini kita beri nama saja bebas. Tapi kalau di sini aku kasih nama R1. Oke. Namanya sudah diganti. Kalau gitu kita bikin password utama dari si router ini. Kita ketik enable secret. Nah, di sini teman-teman masukkan password yang sudah teman-teman buat. Jadi untuk password utama ini aku mungkin kasih admin 123. Oke, jika sudah kalian temukan enter. Nah, sekarang kita akan membuat password lagi. Nah, pertama kita akan masukkan namanya dulu. Kita ketik username. Nah, di sini kalian bebas ngasih username-nya apa, tapi kalau di sini kita tulis aja materi. Nah, lalu teman-teman buat passwordnya. Passwordnya di sini aku tulis rahasia. Beres, kita tekan enter. Nah, teman-teman ingat ya ketiga poin yang sudah kita buat tadi. Yang pertama password utama yaitu admin 123, username, materi, dan juga passwordnya adalah rahasia. Nah, di sini teman-teman ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Sekarang kita ketik line VTY 02. Nah, fungsi dari prompt ini adalah menentukan jumlah orang atau perangkat yang bisa masuk ke router ini. Di sini jumlah yang kita atur adalah 3 orang. Jadi awal hitungannya dimulai dari 0, 1, dan berakhir di 2. Berarti 3 orang yang bisa masuk ke router untuk mengakses router kita. Sekarang kita buat atau kita ketik login lokal. Nah, prompt ini digunakan untuk meminta orang yang ingin mengkonfigurasi router kita untuk memasukkan username dan juga password yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita ketik transport input. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan jenis remote access yang sudah kita pelajari tadi. Ada 2, yaitu telnet dan juga SSH. Kalau teman-teman ketik tanda tanya di sini teman-teman bisa melihat apa saja jenis remote access yang bisa digunakan oleh router. Jadi kalau teman-teman ketik all, semua protokolnya itu bisa digunakan. Jika non, tidak, dia akan menghapus protokol atau
dia akan menetapkan tidak ada protokol yang digunakan. Jika teman-teman ketik SSH, dia akan menerapkan protokol SSH, dan juga jika kalian mengetik telnet, si router akan menggunakan protokol telnet. Nah, teman-teman bebas pilih mau menggunakan yang mana, karena tapi kalau di sekarang kita akan gunakan yang kedua protokol saja. Berarti kita akan menuliskannya dengan all. Jika sudah, tekan enter. Nah, di sini konfigurasinya sudah selesai. Teman-teman bisa keluar saja seperti biasa. Exit. Oke. Routernya sudah dikonfigurasi. Sekarang kita masuk ke PC. Nah, di sini teman-teman masuk ke desktop, lalu ke command prompt. Nah, di sini kita akan tes atau ngecek apakah si program atau prom yang sudah kita buat tadi di router sudah berhasil. Nah, di sini teman-teman ketik saja telnet, lalu IP dari si router tadi yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan username yang sudah kalian buat tadi. Tadi kita membuat username yaitu materi. Nah, tekan enter. Nah, di sini teman-teman masukkan password. Ya, tadi kita membuat passwordnya yaitu rahasia. Oke, di sini kalau teman-teman mengetik passwordnya itu tidak akan terlihat. Jika sudah, teman-teman tekan enter, dan ya, teman-teman sudah bisa terhubung ke router. Oke, bagaimana teman-teman percaya kalau aku sudah benar-benar masuk ke router? Nah, kalau gitu kita coba gak saja mengetes apakah ini benar-benar berhasil. Kita coba ganti nama dari routernya saja. Nah, di sini kita enable dulu. Nah, sekarang kita harus memasukkan password utama dari si router ini yang sudah kita buat tadi. Ini. Tadi password pertama yang sudah kita buat, password utama yang pertama kali kita buat, teman-teman masih ingat kan? Ya, admin 123. Jika sudah, tekan enter, dan ya, kita sudah masuk ke konfigurasi routernya lagi. Kita coba konfigurasi terminalnya ya. Kita ganti nama hostnya menjadi, ubah hostnya jadi nama apa ya? Mungkin namanya kita akan ubah menjadi M7. Enter. Dan lihat, jika teman-teman lihat di sini namanya sudah berubah menjadi M7. Tapi apakah benar namanya sudah menjadi M7? Kita coba buka routernya lagi. Nah, di sini kita tekan enter, dan ya, namanya sudah berubah. Dengan ini, selamat, teman-teman sudah berhasil mengimplementasikan remote access di Cisco Packet Tracer. Sampai jumpa di video berikutnya.